Saya berangkat dulu dari definisi. Ada definisi klasik nih tentang manajemen personalia sebenarnya ya, bukan manajemen SDM. Nggak tahu nih Bu Leli sama Bu Yeri masih ingat nggak? Dulu itu ya, ada sebuah buku wajib zaman saya. Itu yang ditulis oleh Edwin B. Plipo. Nggak tahu masih dipakai nggak tuh bukunya itu. Edwin B. Plipo. Personal Management. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi dua jilid tuh ya. Jilid satu, jilid dua. Saya masih ingat sampai hari ini. Menurut beliau, menurut Edwin Plipo itu, definisi dari manajemen personalia, kalau sekarang disebutnya manajemen SDM, adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atas pengadaan, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemisahan SDM. Ya, untuk mencapai dan memperjuangkan kepentingan organisasi, individu, dan masyarakat. Wah, itu panjang itu definisinya. Ya, panjang banget definisi. Nah, dengan demikian, nah, kalau saya turunkan nih dari definisi beliau, kenapa ini masih saya pakai? Ini buku klasik, tapi saya sangat suka ini dengan definisi ini dari Plipo ini. Kenapa? Karena komprehensif. Yang tadi disebut empat yang pertama, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Ya. In English disebutnya apa? Planning, organizing, directing, and controlling. Empat. Yang empat ini disebut sebagai fungsi-fungsi manajerial atau fungsi-fungsi manajemen. Ya, ada satu lagi yang sebenarnya selalu melekat nih, bagi yang pernah jadi mahasiswa tahun 80-an. Seperti saya angkatan 83 di Unpad. Yang disebut POAK, masih ingat POAK? Planning, Organizing, Actuating, Controlling, itu dari George Arterry ya, kalau saya nggak salah. Oh, itu legend banget itu, POAK. Gitu. Ya. Empat itu ya mirip aja sih, cuma bedanya kalau Terry itu ada actuating. Kalau versinya Plipo itu directing, ya. Planning, organizing, directing, control. Empat fungsi manajerial ini itu dimiliki oleh semua bidang. Mau bidang produksi atau operation, mau bidang marketing, mau bidang finance, ya, mau bidang HR atau bidang lain. Itu pasti. Karena semua atasan, semua manajer harus menjalankan empat fungsi ini. Betul nggak? Planning, organizing, directing, and controlling. Ya. Maka kalau ditanya seorang atasan itu kerjaannya apa? Ya cuma empat sebenarnya. Kerjaan seorang manajer itu merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, dan mengendalikan. Cuma itu sebenarnya. Ya, empat fungsi dasar. Nah, yang enam saya sebut belakangan, pengadaan SDM, pengembangan SDM, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemisahan. Itu disebut fungsi-fungsi operasional SDM. Jadi kalau yang empat tadi pertama disebut adalah fungsi manajerial, yang enam belakangan saya sebut itu fungsi operasional. Dalam definisi beliau ditambah lagi, tujuannya untuk apa? Ya, untuk mewujudkan kepentingan organisasi, nah, perusahaan lah katakan deh. Apa kepentingan perusahaan, tujuan perusahaan? Profit and sustainability, betul nggak ya? Keuntungan dan keberlangsungan. Individu, individu karyawan. Apa tujuan karyawan? Yang paling utama apa? Kesejahteraan, betul nggak? Ya, kesejahteraan. Terus masyarakat, masyarakat apa? Ya kemaslahatan lah, kemaslahatan misalnya CSR-nya jalan, gitu. Ya nggak? Ya. Kemudian apa lagi? Bayar pajak, ya segala macam deh kita dipajakin. Gitu. Ya itu adalah untuk kepentingan masyarakat. Nah, terus apa hubungannya dengan materi menyusun SOP ini?